Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ada satu kitab karya dari Syekh Ali Jum'ah. Kitabnya bernama Al-Mutasyaddiduna Manhajahum, ya. Bahwa kitab ini mengungkap beberapa kelompok-kelompok yang sangat begitu ekstrim, ya. Dan dalam kitab tersebut memberikan beberapa catatan sebagai untuk kita menghindari dan mewaspadai, karena kelompok ini sangat ekstrim, ya, menurut pandangan beliau, dan perlu diwaspadai dan perlu dihindari. Ada sekitar 17 ciri-ciri atau tanda-tanda dari kelompok yang sangat begitu ekstrim, ya. Entah ini saya akan dikatakan menuduh ataupun tidak, itu terserah Anda. Tapi ini mengungkap apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Ali Jum'ah. Dan beliau menulis ini bukan tidak menemui waqi'iyah atau fakta dan realita, tapi beliau memang ketika menulis ini memang dari fakta, ya, tidak semono-mono menulis dan kemudian dipublish dan kemudian dijadikan bentuk kitab, tidak seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita waspadai, ya, dan memang ini hemat saya sudah banyak di Indonesia dari kelompok-kelompok ekstrim ini yang seringkali mengatakan bahwa Islam yang sangat begitu murni yang mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab beliau ada 7 persoalannya atau 7 permasalahan. Waqat tamma ikhtiar 17 mas'alatan faqat min masa ilihim. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, tapi sebagian saja poin-poin penting yang seringkali kita temukan, ya, apalagi di media sosial yang marak dengan beberapa kajian bid'ah, kajian syirik, dan kajian kafir, tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Mau minta bukti silakan bisa cek sendiri, banyak sekali, ya. Jadi perlu dari 17 persoalan ini perlu diwaspadai, ya, karena ini merupakan satu penjelasan dari beliau yang memang kita harus memahami dan harus kita waspadai dan harus kita hindari dari kelompok yang seperti ini. Jadi ciri-ciri ketika orang melakukan pendapat yang seperti ini perlu ditegur atau dinasehatilah. Jadi yang pertama dari 7 persoalan itu adalah wasfullahi bil makan. Jadi memberikan atau menyifati Allah dengan tempat, ya. Ya, kita sering temui dari berbagai kelompok yang sering memberikan satu penjelasan bahwa Allah itu bertempat di arasy, berada di arasy. Ini satu himbauan dari beliau Syekh Ali Jum'ah, ya. Wasfullahi bil makan. Jadi menyifati Allah dengan tempat, berada, bertempat. Ini harus kita hindari dari kelompok-kelompok yang seperti ini. Dan kemudian yang kedua adalah intiqosul asy'ariyah, seringkali mengkritik dan kemudian menyalahkan, ya, mengkritik, menyalahkan orang-orang yang mengikuti dari Asy'ari, ya, Abil Hasan al-Asy'ari. Jadi dari kelompok-kelompok yang mengikuti Asy'ariyah atau yang dikenal dengan Asy'ariyah atau yang mengikuti Al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari ini seringkali digubris oleh mereka, digubris dan kemudian dikritik karena tidak cocok secara ideologi, katanya. Kemudian yang ketiga adalah ingkarut tiba'il madzahib al-fiqhiyah wa taqlidiyah, dan kemudian mengingkari mengikuti madhab, ya, mengikuti madhabil arba'ah dan juga taklid kepada madzahib al-arba'ah atau al-a'immah al-arba'ah. Kemudian yang keempat al-iqdam alal ifta' biwairi ta'hilin wa nidhamin, dan kemudian sering gegabah, ya, sering gegabah memberikan fatwa, memberikan penjelasan hukum padahal dia tidak ahli dan tidak teratur.
Maksudnya bagaimana? Ya gegabah menghukumi pekerjaan kelompok atau pekerjaan orang secara individu. Ya seringkali kita temui kan banyak bid'ah, syirik dan seperti itu. Karena apa? Karena tendensi mereka itu ketika tidak ada di zaman Rasulullah itu dipersoalkan dan dipertanyakan. Kemudian ittisa'u mafhumil bid'ah mimma yatarattabu alaihi tabdi'u aglabil muslimin. Dan kemudian meluasnya faham-faham bid'ah, apalagi yatarattabu alaihi tabdi'u aglabil muslimin, menganggap orang-orang Islam itu pelaku bid'ah. Tahlilan bid'ah, doa bersama bid'ah, ziarah kubur bid'ah, dan kemudian sholawatan bid'ah, maulid nabi bid'ah. Kemudian yang keenam, tahrimut tawassuli bin nabi wa addihi syirkan billah. Jadi mengharamkan tawasul dengan nabi dan menganggap itu merupakan pekerjaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak ya yang terjadi di Indonesia ini ya, di sekitar kita ya. Kemudian tahrimus sholati fil masajid zatil adhrihati. Ini seringkali memang banyak. Watasrihu biwujubi hadmiha. Jadi mengharamkan sholat di masjid yang mana di masjid itu ada kuburan, dan kemudian mewajibkan untuk dibongkar kuburan itu. Ya, termasuk ini yang sering kita temui, bahwa orang-orang mereka, kelompok-kelompok mereka itu jangan membuat masjid menjadi kuburan seperti itu. Jadi yang dipahami haram ketika mengerjakan hal yang seperti itu. Ya kadang-kala dari masjid-masjid itu kadang pinggirnya ada kuburan, di depannya ada kuburan, di belakangnya ada kuburan. Dan itu harus dirobohkan, harus dibongkar. Wow. Kemudian itibaru tabarruk bi asarin nabi wasolin syirkan billah, dan kemudian menganggap ngalah berkah dengan asar nabi dan orang-orang soleh itu dianggap syirik kepada Allah. Tahrimul ikhtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam muaddihi bid'atan wa dhalalatan. Kemudian mengharamkan perayaan maulid dan menganggap itu merupakan bid'ah yang sesat. Wah, banyaklah dari sekitar kita yang berfaham seperti itu. Jadi jangan heran dan perlu diwaspadai. Dan kemudian saya ambil juga mana ya, adus subhah bid'atan inda aksaril mutasyaddidin. Nah ini juga ya, menganggap subhah tasbih itu dianggap bid'ah inda aksaril mutasyaddidin, pandangan mayoritas dari kelompok-kelompok ekstrim ya. Jadi ini yang perlu dihindari. Ada 17 ya, bisa dibaca sendiri, karena ini mungkin poin-poin penting yang saya amati dari sekitar kita, dari kelompok yang sangat begitu ekstrim ya. Dikit-dikit pekerjaan orang syirik, dikit-dikit pekerjaan orang bid'ah, dikit-dikit pekerjaan orang kufur. Nah, itu sesuatu kebijakan dan juga pendapat yang kurang begitu relevan dengan beberapa kajian para ulama ya, yang saya amati. Dan ini menurut pandangan dari Syekh Ali Jum'ah. Kita kenal Syekh Ali Jum'ah itu siapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.